orang agar berbudaya membuang sampah pada tempatnya, termasuk menyedekahkan sampah tadi ya, 3M, memilih, memilah, dan menyedekahkan, tidak menyekolahkan itu ya. Nah, kemudian pertanyaan untuk Mas Triyono. Pertanyaan untuk Mas Farid, ada hadis yang dinyatakan palsu. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah ini monggo ditanggapi. Apakah hadis ini dibuat karena memang tren kesadaran membuang sampah pada tempatnya di Indonesia itu memang belum ada. Nah mohon pendapatnya dari Pak Ustadz Farid. Kemudian dari Hizbul Watan, ini juga bertanya bagaimana sinergitas pemerintah dengan kita sebagai organisasi masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan. Kemudian dalam era disruption saat ini peran media sosial menjadi penting sebagai sarana pendidikan lingkungan pada masyarakat. Nah, sejauh mana kita mengoptimalkan media sosial dalam hal mengentaskan persoalan? Ini bisa dijawab oleh ketiga narasumber. Kemudian dari Bu Vici, ini sahabat saya di Mercu Buana, kira-kira inovasi apa ya yang paling punya nilai jual yang tinggi yang dapat dijual dan aman, berapa persen dari sampah bisa dimanfaatkan. Nah, inovasi terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, nanti bisa disampaikan. Dan saya nih selama ini juga, saya itu penggemar kopi ya. Selama ini saya nggak pernah buang bungkus kopi, Mas. Saya selalu lipat kecil-kecil, saya kumpulkan di kaleng. Dan sekarang udah ada 2 kaleng lebih. Saya akan mencari orang yang bisa membuat kerajinan, dibikin tas itu ya. Nah nanti saya akan serahkan ke teman-teman yang hobi kerajinan tangan itu ya. Kalau saya membuat nggak bisa karena saya rajin menulis saja. Gitu. Baik, itu monggo dijawab dulu. Nanti selebihnya yang mau bertanya langsung silahkan untuk raise hand ya. Monggo saya persilahkan Mas Riono dulu untuk menjawab ya. Iya, terima kasih Mbak Darmasih. Ini kolega saya ini Bu. Mas Yuhud ini adalah kolega saya, alumni Jepang S2 S3. Jadi sebenarnya kalau budaya sampah saya kira kalau di Jepang sudah sangat tertib. Tapi memang kembali bahwa ya inna akramakum mindallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan karena pendidikan tinggi, bukan karena ekonomi, tapi kembali kepada tadi itu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita bicara perilaku, kembali perilaku yang dalam bahasa agama ada akhlak, itu harus kembali kepada bagaimana menanamkan keimanan, ketakwaan yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau mengaku dirinya sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, tetapi masih perilakunya tidak tidak ramah ya. Kalau tadi dibilang kalau Mas Anto ada 6 ramah lingkungan, ramah difabel dan sebagainya, ramah anak. Ini adalah nilai-nilai ketakwaan yang mesti harus ada. Oleh karena itu membangun itu adalah membangun kesadaran itu dari nilai-nilai keagamaan yang mesti harus kita pahamkan yang secara holistik itu tadi, sehingga kembali bahwa membangkitkan atau membangun kesadaran itu bisa dimulai dari pemahaman dan juga kesadaran dari nilai-nilai keagamaan yang ada. Sehingga dari situ insya Allah kalau dia memiliki kesadaran beragama yang baik, tentu akan termanifestasi dari perilakunya, ya, perilakunya yang baik. Artinya apa? Sebagai kaum intelektual itu memang kalau berdiskusi harus ilmiah, tetapi yang kedua juga harus sebagai seorang beriman itu kalau berdiskusi juga didasarkan kepada hati nurani atau pada nilai-nilai dasar keimanan tadi itu, sehingga kesadaran tadi itu muncul bukan karena intelektualitasnya, tetapi karena nilai dasar keimanan yang ada. Ya, tadi Pak Ananto bilang kalau menyadarkan orang pintar atau orang intelek itu lebih susah gitu, karena memang memiliki kemampuan berargumentasi gitu. Iya, Tetapi betul ya, Mas ya.
Tetapi kembali lagi bahwa argumentasi itu harus juga tidak sekedar dari, makanya tadi saya sampaikan ada sebagai khalifah tadi ada apa namanya ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga ada akhlak hati nurani tadi. Dua itu yang harus mendasari pada perubahan perilaku pada manusia, terutama dalam hal perilaku ramah lingkungan. Saya kira itu Bu Daru AC. Kemudian kalau terkait dengan apa namanya tadi sinergitas organisasi, ya saya kira itu tadi saya sampaikan ada komunikasi, kolaborasi, kemudian komitmen dan apa namanya kebersamaan tadi saya kira bisa dibangun dari situ. Sehingga bagaimana menjalin seperti ini kan berbagai latar belakang ya, kita bisa berkomunikasi seperti ini, insya Allah akan membangun itu gitu. Itu saya kira juga demikian juga dengan pemerintah, bagaimana menjalin hubungan dan menemukan titik temu untuk berkolaborasi dan bekerjasama sehingga nanti sama-sama bisa program pemerintah berjalan, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bisa kita selesaikan. Itu sekilas saja sih sebenarnya. Hal-hal teknis saya kira nanti itu bisa dirumuskan gitu. Baik, berikutnya Mas Farid silakan. Ya. Pak Farid silakan untuk menjawab, menanggapi. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang ditujukan kepada saya tentang sebuah statement atau athar mungkin ya, yang sangat populer di kalangan kita, an-nadhafatu minal iman, yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah hadis ya. Nah, tadi di dalam pertanyaannya ditanyakan apakah ini sahih disebut hadis palsu ya, gitu. Dinyatakan sebagai hadis palsu. Nah, memang kalau kita melacak asal-usul hadis ini secara sanad gitu ya, dari sisi genealoginya akan agak kesulitan di dalam kitab-kitab hadis. Gitu. Waktu dulu saya di pesantren itu pernah saya mendapatkan mata pelajaran itu takhrij hadis ya, meneliti asal-usul sebuah hadis sampai kepada Nabi atau tidak. Gitu. Lalu gimana kualitas kualitas rawi-rawinya. Nah, tetapi kalau an-nadhafatu minal iman itu kita maknai sebagai satu nasihat ya, sebagai satu nasihat atau satu motivasi bagi kita di dalam rangka menjalankan kebersihan, saya kira itu tidak masalah ya. Jadi saya kira itu harus kita maknai sebagai satu motivasi begitu supaya kita itu di dalam menjalankan kebersihan itu ada landasan imannya gitu ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau diyakini itu hadis yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW, saya kira itu memang problematik ya, agak kesulitan kita menelusuri sanadnya itu. Nah, lalu apakah itu disusun di dalam rangka merespon persoalan lingkungan? Saya sendiri jujur ya tidak tahu persis kapan pernyataan ini muncul di kita di Indonesia. Apakah itu dalam konteks untuk merespon persoalan kebersihan atau tidak ya? Saya belum menemukan satu penjelasan yang cukup komprehensif tentang asal usulnya. Tetapi lagi-lagi saya kira ini penting di dalam rangka menjaga kesadaran dan dalam tanda kutip kewarasan kita semua di dalam khususnya kalau konteksnya bicara sampah ya, itu di dalam rangka menjaga gaya hidup kita ya yang selalu menekankan pada aspek konsumsi. Jadi hari ini ya masyarakat modern termasuk kita yang hidup di dalamnya, menurut banyak ahli itu gaya hidup kita sekarang itu sangat ya identifikasi sosialnya itu sangat mengandalkan aspek konsumsi. Jadi misalnya apa yang kita beli itu dicitrakan sebagai identitas sosial kita gitu. Misalnya kalau beli HP itu tentu bukan HP yang 1 juta ke bawah ya, tapi yang ada tentu yang kameranya misalnya bisa depan belakang gitu ya, lalu kapasitasnya besar. Nah itu bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang sebetulnya nggak kita butuhkan banget. Atau kalau dalam pakaian misalnya kita
ingin membeli pakaian itu yang lagi ngetren, misalnya dulu sempat ramai ada kaftan Syahrini misalnya gitu ya, itu kan harganya mahal tuh. Nah, masyarakat modern itu cenderung mengidentifikasi dirinya itu dengan apa yang mereka konsumsi atau yang mereka makan gitu. Kalau makan itu sebetulnya bisa masak di rumah, tapi karena ingin dianggap ya punya kelas gitu, membeli makanan yang mahal harganya, tetapi tidak habis. Akhirnya berakhir menjadi sampah gitu. Nah ini di dalam ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pemikir dari Polandia, namanya Hendrik Skolimowski ya, agak sulit namanya Bu. Hendrik Skolimowski itu menyebut bahwa salah satu ciri penyakit manusia modern saat ini itu adalah menjadikan konsumsi sebagai tujuan hidupnya gitu. Nah saya kira ini sangat terkait dengan apa yang kita diskusikan siang ini, yaitu persoalan produksi sampah yang tidak yang tidak ada ujungnya gitu. Selalu terus ada karena manusia terus mengkonsumsi apa yang sebetulnya nggak dibutuhkan gitu. Kalau kita mengkonsumsi apa yang kita butuhkan, ya, saya kira persoalan sampah ini paling tidak ya, secara jumlah itu tidak akan mengalami akumulasi yang sangat banyak. Kalau kita merujuk pada sunnah atau cara hidup Rasulullah SAW, itu kan jelas. Rasul itu tidak makan kalau nggak lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita ya belum lapar udah makan lagi, terus nggak habis lagi, beli lagi, pesan online lagi gitu kan. Kalau tadi kata Ibu Daru, sekarang semua serba online kan, pesan makanan itu misalnya GoFood atau GrabFood gitu. Itu kita ini belum hilang ininya, kenyangnya, masih kenyang, pesan lagi. Ada sampah lagi, pesan lagi, ada sampah lagi. Nah, begitupun barang-barang yang lain ya, kayak pakaian misalnya. Kita masih punya pakaian layak, beli lagi yang baru, sehingga di lemari itu numpuk pakaian yang sebetulnya nggak kita butuhkan, sehingga sisanya mau kita berikan kepada orang lain, tapi mungkin malu ya, karena menganggap memberikan kepada orang lain itu sisa, akhirnya dibuang di tempat sampah atau dibakar, sehingga mencemari udara. Nah, saya kira gaya hidup seperti ini tuh harus betul-betul ditinggalkan, karena ini masuk kategori tabdzir dan israf ya, seperti yang tadi disampaikan di dalam fatwa MUI nomor 41 ya tahun 2014. Saya kira mungkin itu respon untuk pertanyaan kepada saya. Terima kasih. Bu Daru, izin Bu Daru, tanya Bu Daru. Sebentar ya Pak Jono, biar diselesaikan dulu untuk sesi pertama ya, nanti kita buka lagi. Mas Ananto, silahkan untuk menanggapi ya, dulu. Terima tadi kasih Bu pertanyaan Daru. yang Jadi, pertama. Jadi kita buka lagi yang kedua ya. Oke, baik. Jadi Silakan Mas memang Ananto. komitmen pemerintah saya rasa saat ini sudah mulai terbangun dengan baik. Di antaranya memang kemudian mereka membuat aturan-aturan yang lebih ketat, termasuk ke perusahaan-perusahaan yang memproduksi. Kalaupun mereka tidak bisa mengurangi, maka yang kemudian didesak oleh pemerintah adalah membuat bahan campuran ataupun bahan yang lebih banyak nilai organiknya di komponen plastik dan sebagainya. Walaupun memang kemarin yang agak ramai justru malah itu galon Cleo itu ya. Jadi niatnya galon tetapi hanya 5 liter. Jadi akhirnya hanya sekali pakai. Ya kalau air Zam-Zam sekali pakai nggak apa-apa. Tapi kalau Cleo dan lain sebagainya orang hanya sekali pakai malah nambah sampah. Niatnya pakai galon tapi hanya 5 liter. Lah itu jadi persoalan. Kemudian sampo sampai hari ini belum ada yang isi ulang. Kalau sabun sudah ada. Lah hal kayak gini yang sebenarnya pemerintah harus punya regulasi aturan dan itu katanya juga sudah mulai dibangun. Teman kami di Pak Supadi di Malang, penggerak hanggar sampah, mereka sampai kemudian pernah menurunkan 2 truk besar sampah plastik di depan Indofood dan Wings Food. Kalau Anda tidak buat pabrik, maka kami akan kirim sampah lagi yang lebih banyak. Alhamdulillah kemudian mereka membuat sampah pengolahan plastik di Sukabumi katanya. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus kemudian didesak, termasuk tadi MUI sudah ada fatwa, tinggal sosialisasi yang lebih masif lagi karena ternyata memang banyak yang terkait kemudian tadi pengelolaan sampah yang kita miliki diantaranya mungkin memang kita harus arif sejak awal di rumah mengelola itu. Kalau di rumah ini, kalau tadi Bu Daru dari bungkus kopinya ini saya bungkus-bungkus ada kopi, ada macam-macam karena di rumah ada anak PAUD banyak ya. Walaupun ini ada PPKM tapi kadang-kala juga masih ada. Maka kita potongi seperti ini,
kemudian kita jadikan produk. Ini di belakang saya ini meja, ya meja dari Ecobrick. Ini meja kerja saya juga, bisa jadi meja, bisa jadi kursi. Dan banyak orang yang justru malah kalau bertamu ke rumah saya lebih senang duduk di kursi Ecobrick seperti ini. Ini botol plastik yang isinya botol plastik yang diisi tadi sampah-sampah plastik. Dan dari 1 liter air mineral, botol air mineral 1 liter itu mampu menampung sampai 25 sampah kresek ukuran yang paling besar. Itu kalau ditekan paling kuat itu bisa sampai 25. Bayangkan 25 kresek itu cukup banyak dan itu bisa menampung. Dan kalau tadi Mas Farid sudah menyampaikan botol plastik bisa sampai 500 tahun. Nah ini nanti Ecobrick saya mungkin lebih panjang umurnya dari usia saya ini yang di rumah saya ini. Ini paling enggak menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita mengurangi sampah-sampah itu supaya tidak bertebaran di mana-mana. Dan ini bisa dijadikan rumah. Seorang aktivis di Amerika, seorang perempuan sudah membangun 16 rumah dari Ecobrick seperti ini. Masya Allah. Nah, ini kalau kemudian Alif menggerakkan se-Indonesia kan menjadi gerakan yang ini nih PR Alif nih ya Mas ya. Kemudian di antaranya tadi dikatakan juga bagaimana kita berlaku arif. Tadi Mas Farid juga sudah menyampaikan. Saya di antaranya juga tadi manusia itu lebih cenderung kepada kalau Kiai Dahlan dulu mengajarkan. Jadi ajaran pertama kali Kiai Dahlan itu bukan surat Al-Maun, bukan surat Al-Ikhlas, tapi surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita manit takhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menuhankan hawa nafsu? Lah kita ini cenderung lebih sering menuhankan hawa nafsu apa? Ya yang dituhankan diri kita ini, berhalanya diri kita, yaitu ego, gengsi, malu. Saya terus terang mencoba belajar menurunkan semua itu sehingga ini saya perlihatkan Ibu Ndaru, ini tas saya. Ini tas saya adalah tas sodako sampah. Hasil dari orang mensodakohkan barang-barangnya dan ternyata masih bagus. Kemudian saya pakai, bahkan tas inilah yang saya bawa ke kantor pusat OECD di Paris dalam Global Forum Environment di 2020. Dan saya nggak pernah malu, saya katakan kepada teman-teman di Paris, ini sampah. Ini sampah yang saya bawa ke Paris, ini sampah. Jadi ini hal-hal yang semacam ini yang kemudian perlu kearifan. Nah, kemudian saya juga mengajarkan pada ibu-ibu bagaimana menjadikan kaos-kaos bekas di rumah itu menjadi tas belanja yang bisa digunakan untuk belanja bahkan ke mall, bahkan tidak terlihat kalau itu tas kaos bekas dan tanpa dijahit. Jadi hanya model kaos bekas, gunting, kemudian dibuat tas belanja, dan itu sangat keren dibawa ke mall-mall. Dan banyak ibu-ibu membawa itu dengan bangganya. Apalagi kalau itu kaos yang gambarnya bagus-bagus ya, itu cantik-cantik. Dan tidak akan terlihat. Nah, tinggal tadi, sebetulnya kembali kepada diri. Kalau manusia masih menuhankan namanya berhala dirinya sendiri, jadi kalau mau pakai teorinya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, kemudian kalau kemudian kita ingin melunturkan ya ego kita ini yang harus kita ini. Ya kalau kemudian nanti kita anggap berhala itu harus dipotong, ya zaman Nabi dulu harus dipotong kepalanya, maka sekarang diri kita sendiri. Ya, tempatkan golok itu di kepala kita ini karena berhala itu ya diri kita ini. Hawahu tadi, ego, gengsi, akhirnya apa? Menjadikan malapetaka di dunia ini. Matur nuwun. Baik. Luar biasa nih ya. Perang sesungguhnya itu atau jihad sesungguhnya itu adalah perang melawan hawa nafsu. Itu ya Mas ya? Kalau lebih yang saya tangkap seperti itu. Dan memang sekarang tadi atas nama gengsi, prestis, dan lain-lainnya sehingga jadinya menuhankan tadi, termasuk bahkan ada Mas barang-barang branded yang bekas tapi masih laku mahal karena betapa orang tuh pengen make barang-barang branded tuh ya. Kalau saya lebih suka make barang-barang buatan Manding ya, teman saya yang bikin tas, ada dosen UII itu yang bikin tas tanpa merek tapi kulit dan luar biasa. Ini kursi yang saya duduki juga kursi dari sampah loh Bu. Oh gitu ya. Oh, baiklah. Nah itu perlu kita dakwahkan ya, kita syiarkan ya supaya teman-teman di antero Indonesia terutama yang masih dijajah oleh atas nama kebarat-baratan dan modernisasi lain itu ya, termasuk kemudian menjadi kesirikan modern tadi itu kan. Nah,
Menarik sekali dan ini nggak apa-apa Mas Hidayatri ya untuk agak-agak molor dikit ya karena banyak sekali yang antusias nih dan ini luar biasa apa respon teman-teman. Tadi ada Pak Jono dan Pak Poniman yang raise hand untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya bacakan nih ada tadi terkait dengan inovasi apa yang bisa disampaikan. Ini ada Ibu Vina Supegina dari Teknik Elektro Mercu Buana menanyakan nih kalau orang teknik elektro itu yang bisa dilakukan apa nih teknologi pengolahan sedekah apa yang dibutuhkan untuk mendukung gerakan ini. Nah tentunya ini dari Bu Vina dan teman-teman teknik elektro Mercu Buana pengen berkontribusi nih pada ALIP atau pada gerakan-gerakan sampah ini ya. Nah mungkin nanti bisa ditanggapi. Kemudian ternyata di Desa Gulon ini ada sahabat saya Mas MJ ya. Ini melaporkan bahwa di Desa Gulon itu sudah ada rumah pilah barokah ya. Nah, ini mohon saran agar rumah pilah barokah itu lebih bisa berperan, minimal bisa mengedukasi masyarakat. Nah, ini nanti Mas MJ kan satu kampung nih ya di Bantul ya. Bisa tektokan langsung sama Mas Ananto dan Mas Triono di Brajan ya kan deket ya Gulon sama Brajan ya. Nah kemudian saya ingat ya Mas cerita dikit nih waktu di Tanah Suci ya di Mina itu saya dulu ingat kalau ke kamar mandi perempuan tuh suka ada tisu berserakan dan maaf pembalut juga ya. Nah maka saya itu niatkan waktu itu ya saya nanti di sana saya suka dengar cerita teman ya maka saya niatkan setiap kali kamar mandi saya bawa kantong kresek ya tapi kan dulu saya nggak tahu bagaimana mengolah itu ya saya cuma niatnya membersihkan kamar mandi supaya dipakai orang banyak itu nyaman karena bagi saya kebersihan kamar mandi itu juga sangat penting gitu ya. Nah jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi Mas Agus Priyono juga menanyakan bagaimana strategi perubahan perilaku yang efektif agar bersedia 3M. Sebenarnya kuncinya 1M, manut gitu ya. Nah, baik, silakan saya persilakan Mas Pak Jono dulu ya. Pak Jono ini dosen senior saya di Mercu Buana. Silakan Pak Jono untuk mengajukan pertanyaan pada narasumber. Ya, makasih Bu. Ini saya nggak tanya Bu ya. Ini berdasar pengalaman Bu ya. Yang pertama ini dulu, ini maksud kamar saya lagi error Bu ya. Lagi error kata kenapa tadi ya? Lagi error kita silakan pakai. Pak, dengar. Iya, silakan kami dengar. Yang pertama gini Pak ya. Pertama dulu saya pernah itu dengan biogas Pak ya. Biogas itu dari hasil ternak dari kotoran sapi itu Pak ya. Dan berhasil dulu Pak. Tapi ternyata itu ada sedikit pertentangan dari penguasa Pak, dan arti yang punya listrik Pak gitu Pak, itu yang pertama ya. Jadi ini mohon untuk gimana ke depan ini biogas ini bisa kita optimalkan ya. Nah yang kedua Pak, saya kan sebagai pengurus DKM Pak dulu Pak ya, dan pengurus RW Pak ya. Kebetulan saya juga dapat bantuan dari pemerintah ya, pertama mesin kompos tuh Pak ya, termasuk gerobak sampah dan kendaraan ya. Nah ternyata Pak waktu kita masuk ke Bantar Gebang itu agak masalah kita Pak. Karena apa ya? Jadi kita warga memang ya kalau di komplek kemasakan untuk pengepulnya Pak kita Pak ya. Jadi kalau kita proses di komplek orang pada teriak-teriak Pak karena ada bau Pak, itu masalahnya Pak. Ini saya belum tahu teknologinya bagaimana untuk mengatasi bau itu sendiri itu Pak ya. Jadi itu warga kita tuh nggak bentrok Pak, tapi ramai dengan warga karena bau itu Pak ya. Memang ya dulu saya pisahkan antara sampah plastik sama yang bisa diulang tuh Pak ya. Jadi untuk kompos ya ternyata ya lingkungan tidak memungkinkan Pak. Akhirnya ya kembali lagi saya buang ke Bantar Gebang ya. Baik. Yang ketiga nih saya lagi Pak, ini pengalaman terakhir Pak nih. Satu waktu di Cibitung tuh Pak ya. Kebetulan di sana kan daerah dari industri Pak ya. Itu kan banyak industri itu yang tidak mempunyai sarana pembuangan limbah air khususnya tuh Pak ya. Jadi langsung aja dibuang ke kali ya, saya nggak tahu ini pemerintah gimana itu Pak. Saya pernah lapor ya, kebetulan itu saya itu ngalamin sendiri Bu ya. Jadi ada ponakan saya jadi korban Pak, gara-gara itu
kepleset Pak ya, lagi main sungai, 2 orang Pak meninggal Pak. Betul. Jadi karena main minum racun di situ Pak itu Pak. Oh, ya Nah, ini itulah. tentu ini hubungan banyak termasuk dengan hidup Pak ya. Baik. Jadi pun saya belum berhasil Pak ini Pak ya. Jadi terus terang aja ini untuk kompos ya belum berhasil ya karena ini ada apa ya banyak hal Pak, lingkungan masyarakat ya, termasuk dari ini Pak ya pemerintah sendiri Pak. Jadi itu masih Baik. setengah hati gitu Baik, Pak. Pak Itu aja, Jono. Pak. Ya makasih Ya, Bu. nanti Makasih. bisa ditanggapi oleh Ya. para narasumber, silakan. Kemudian Mas Poniman tadi raise hand ya, silakan. Masih bergabung Poniman. Tadi raise hand mau bertanya atau komentar. Halo Mas Poniman, masih bergabung dengan kami? Baik, kalau ada silakan ditanggapi, monggo. Saya persilahkan Mas Ri dulu ya, urut yang pertama tadi. Silakan. Oke, makasih Pak Jono. Ini sebuah pengalaman yang cukup berharga sebenarnya kalau kita lihat. Ada biogas yang sebenarnya sudah banyak juga pada dirintis, tapi kadang-kadang juga mengalami hambatan. Kalau tadi saya lihat hambatannya adalah terkait dengan mungkin adalah hal terkait dengan komunikasi ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan dengan berbagai stakeholder dengan baik, memberikan pemahaman dan juga mungkin juga perlu mediasi dengan berbagai pihak sehingga itu nanti bisa dikembangkan lagi karena itu cukup bagus sebenarnya. Kan sekarang juga eranya adalah era apa namanya mandiri energi begitu ya, juga kemudian hemat energi. Ini sebuah slogan-slogan yang mesti harus diwujudkan dengan cara-cara seperti itu. Kemudian yang terkait dengan teknologi komposter, ini sebenarnya sudah banyak berkembang sih sebenarnya untuk teknologi komposter. Salah satu permasalahan memang bau. Ya, saya kira nanti bisa, ini kan lintas profesi dan lintas hobi, mungkin juga banyak pengalaman dan memiliki keilmuan yang berkaitan dengan bagaimana mengurangi bau sampah. Kalau pengalaman saya ya ada beberapa bahan yang bisa digunakan, misalnya menggunakan prebiotik ya, yang disemprotkan itu bisa mengurangi bau sampah karena cepat mengurai bau. Nah, mungkin ada teknologi lain yang saya kira Bapak Ibu yang lain yang memiliki kompetensi di bidang itu bisa nanti apa namanya sharing pengalaman dan juga sharing teknologi yang bisa dikembangkan di situ. Itu saja dari saya mungkin terkait dengan hal-hal yang terkait dengan tadi pengalamannya Pak Jono ya. Kalau yang terkait dengan limbah saya kira ini apa namanya perlu ada advokasi ya, advokasi dengan dan juga mungkin mediasi dengan pihak berbagai stakeholder termasuk ya, agak melebar karena kita kan sekarang fokusnya sampah itu ya. Iya, saya kira itu saja. Kalau ini lingkungan lebih luas itu ya, nanti di chapter lain kali ya kita adakan ya Mas Ri ya. Ya, bicara masalahnya cukup luas, kita bicara lingkungan. Nah, kita fokus satu persatu, mudah-mudahan nanti bisa selesaikan. Kalau yang tadi dari Bu Vina, Mas Ri ada komen dengan dari teknik elektro itu kira-kira teknik elektro ya. Yang bisa disumbangsikan untuk ini mengelola sampah ini. Gitu. Oh iya, teknik elektro apa ya? Karena kan ini untuk teknik elektro kan macam-macam, arus besar atau arus kuat atau arus lemah, nanti yang mana yang mau ke arah situ kan itu juga atau barangkali penciptaan mesin robot untuk mungkin pembuatan robot untuk ini pemilah sampah atau yang mungkin sampah-sampah yang bau itu menggunakan robot, saya kira juga akan lebih bagus juga sehingga nanti kontaminasi bahan-bahan yang apa namanya beresiko bagi manusia bisa diminimalisir. Itu salah satu contoh, mungkin nanti yang lain bisa dikembangkan juga. Baik. Atau juga membuat sensor sensor untuk mendeteksi ini ramah lingkungan atau tidak itu ya. Iya, saya kira itu. Ini kemauan. Baik. Oh ternyata dari siapa tadi ya yang menyatakan ada program Pawonmu nih, makan sekenyangnya setiap usai sholat Jumat itu gratis dari sedekah sampah. Oh ternyata dari sampah pun bisa memberikan makan siang saat setelah Jumatan ya. Itu kalau pada masa tidak pandemi ya. Nah untuk pandemi mungkin dialokasikan ke lain.
Baik, selanjutnya Pak Farid barangkali ya untuk menanggapi pernyataan atau pertanyaan berikutnya. Ya, saya menyambung dari Pak Triyono. Dulu itu waktu awal-awal tahun ini saya agak-agak lupa ya. Mungkin Pak Hidayat masih ingat itu ada namanya Pak siapa ya, orang Indonesia yang lama belajar di Jepang. Terus dia pulang menciptakan mesin pengolahan sampah, Pak. Kalau Bapak ingat ya. Beliau tinggal di Bandung ya. Nah, itu saya kira penting kalau untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya teknikal ya. Saya waktu itu dengan Pak Hidayat mengikuti penjelasan beliau karena beliau yang menciptakan mesinnya. Ternyata bisa menjawab ya kegelisahan kita lah terkait dengan sampah-sampah yang tadi misalnya yang basah atau yang bau itu diciptakan mesin yang bisa mengolah tanpa menghasilkan limbah gitu, tanpa menghasilkan polusi udara. Karena waktu itu beliau jelaskan dengan sangat detail ya, dari mulai hulu sampai hilir. Terus nanti salah satu outputnya itu sampah-sampah yang diolah itu jadi batako ya Pak Hidayat kalau nggak salah itu. Jadi batako yang bisa digunakan untuk membangun rumah. Nah itu menurut saya penting sekali dihadirkan di forum kita ini karena beliau tampaknya punya ilmu dan kompetensi yang bisa menjawab di pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal yang sifat teknis gitu ya, teknis. Jadi kalau saya secara pribadi jujur tidak punya kapasitas dan keilmuan di bidang itu, tapi mungkin ada informasi yang bisa kita berikan, ada orang yang punya kompetensi sehingga bisa kita undang dan bicara menjelaskan bagaimana produknya itu bisa juga digunakan oleh kita, gitu. Baik sebagai institusi ya, kelembagaan ataupun personal yang punya persoalan dengan produk sampah. Saya kira kalau dari situ nanti coba saya cari lagi nomor kontak beliau. Saya agak lupa namanya dari saya cek itu Pak ya. Siapa? Baik. Baik, Mas Tatang, ya? Baik. Sudah, Pak Farid? Sudah, Bu. Baik, Pak Mananto sekarang silakan menanggapi komen-komen tadi. Oke, terima kasih. Jadi beberapa yang saya catat tadi, mungkin dari Pak Sudono tentang sampah yang bau. Jadi memang tadi Pak, beberapa persoalan yang kemudian mengakibatkan orang tidak mau memulai mengelola sampah itu karena dari awal definisinya memang bau dan seterusnya bagi lingkungan. Termasuk ketika saya mensosialisasikan ke berbagai masjid itu seringkali ditolak oleh antar tamir sendiri atau warga sekitar karena persepsinya tadi sampah itu bau, kotor dan sebagainya. Nah disitulah kenapa kemudian tadi saya katakan 3M itu memilah dari rumah, kemudian mengelola dan mensotohkan. Jadi sampah itu tidak bau. Dulu waktu saya mulai di Merajan, ya Pak tahu sendiri itu, sudah sampah botol isinya jamu sudah beberapa bulan begitu dibuka itu sudah meletus. Jadi berisiko kerelaan dan baunya biasa. Tapi sekarang kita kalau dulu bisa milah sampai asar, sekarang sebelum zuhur kami sudah selesai. Karena memang sampah itu hanya mulai kita edukasi terus masyarakat sehingga masyarakat di rumah sudah memilah sampah kertas, sampah kerdus, sampah plastik dan itu benar di botol plastik itu benar-benar bersih. Jadi mereka benar-benar mensedekahkan dengan kesadaran juga ingin bersih dan memudahkan relawan. Nah, kalau ini bisa terbangun, insya Allah walaupun di lokal rumah, insya Allah tidak akan bau. Ya, kemudian persepsi bau itu karena tadi sampah itu dipersepsikan sudah bercampur antara sampah organik sayur mayur, kemudian sampah yang lainnya dan ini bercampur hanya persepsi orang sampah itu bau, kotor dan seterusnya. Mesti nggak mau. Nyatanya kami itu malah di halaman masjid, Pak. Sehingga dulu kami juga masjid kok dijadikan untuk ini ya, karena kami bisa meyakinkan bahwa masjid itu akan tetap steril bersih. Pagi pilah, kemudian siang hari setelah zuhur itu sudah selesai bersih kembali untuk mengelola biogas ini karena sampah dari jamaah yang dari kamar mandi itu penting untuk dikelola dan ini saya rasa penting untuk dibicarakan bersama. Kemudian pengelolaan sampah organik Pak, kita bisa kalau tidak ingin bau dan seterusnya ya kita, kalau saya di belakang ini saya punya POC ya, pengelolaan pupuk organik cair dan itu kan hanya dari semua sisa-sisa buah-buahan yang saya miliki tinggal dimasukkan di toples seperti ini, kemudian isi air, tutup 2 minggu sudah panen, saya bisa jadi pupuk untuk menyiram tanaman dan di depan rumah saya di halaman PAUD itu menjadi subur-subur. Kalau nggak ingin bau, dicampur lagi dengan air gula merah ataupun mungkin dengan EM4. Nah, nanti yang pertanian mungkin lebih paham itu. Saya hanya coba-coba itu. Nah, itu ternyata nggak bau. Jadi kemudian saya di depan, di tanah depan juga ada komposter yang sekaligus menjawab pertanyaan tadi tentang maggot. Saya membuat komposter sistem tumpuk ya, satu botol cat kaleng cat besar itu yang 10 kilo
saya tumpuk jadi 2, kemudian atasnya semua sisa sampah sayuran, tulang ikan, tulang ayam masuk ke situ, diberi ruang udara, magotnya di situ beternak maggot juga, dan ayam-ayam di sekitar saya senang sekali, setiap sore itu berkerumun di sekitarnya itu. Dan ini dikembangkan oleh Bupati Banyumas Pak Ahmad. Dulu tim DLH-nya belajar sodako sampah ke tempat saya, kemudian belajar pengelolaan hanggar sampah di Pak Supadi Malang, kemudian diaplikasikan di Banyumas, dan alhamdulillah berhasil. Dari 60 truk dulu yang beroperasi, sekarang hanya tinggal 30 truk yang beroperasi. Itu karena keberhasilannya. Kemudian dari sampah, bahkan mereka membuat aplikasi yang punya sampah organik, sayuran, itu bisa diambil kemudian malah dibayari oleh bupati, oleh dana Pemda. Kemudian dijadikan bubur, dari bubur itulah untuk ternak maggot. Kemudian magotnya sendiri dijual murah ke peternak dan petani. Jadi membantu. Kemudian di kecamatan-kecamatan dikelola sodako sampah, sehingga warga yang tidak dapat PKH, dia mendapat santunan dari dana sodako sampah. Nah, kemudian plastik di Banyumas juga sudah dikelola oleh Pak Bupati menjadi campuran aspal. Dulu di DIY untuk membangun bandara membutuhkan berapa juta ton plastik. Ternyata tidak mampu mensuplai itu. Itu juga menurut katanya juga hasil penelitian dosen UGM ya, itu lebih rekat untuk aspal. Nah, ini mungkin menjadi persoalan. Nah, kemudian tadi tentang teknik elektro, kami sebetulnya sudah lama itu pengen punya mesin semacam pencacah itu, ataupun pengelola. Karena ini dulu di Blitar ada seorang kakek-kakek menemukan mesin sederhana ya dari gas tabung gas melon itu, dari setiap plastik seperti ini 10 kilo yang dimasukkan kemudian dipanaskan dalam suhu tertentu keluar 3 BBM. Dari 10 kilo itu menjadi 6 liter premium, kemudian 3 liter solar, kemudian 2 liter minyak tanah. Itu bisa dipergunakan. Dan sekarang kayaknya sudah semakin banyak dikembangkan. Nah, ini mungkin dari teman-teman teknik bisa membuat semacam itu. Dan di Jakarta juga ada 2 perempuan hebat, saya rasa bertahun-tahun dia melakukan riset, kemudian menjadikan plastik-plastik di Jakarta itu dikumpulkan sekarang menjadi produk Batako ya, paving itu, dan SNI, Standar Nasional Indonesia, karena tingkat kalorinya pun sudah memenuhi standar, dan itu menjadi produksi mereknya itu di IG itu paving produksi Indonesia gitu atau ya. apa saya lupa itulah. Itu mungkin di antara teman-teman yang bisa saya jawab. Terakhir mungkin sedikit Bu, yang perlu saya garis bawahi, jangan sampai ada kesalahpahaman. Kalau tadi Mas Farid mengatakan kenapa sampah kok menumpuk terus seiring dengan jumlah manusia, karena memang begini, kadang ada kesalahpahaman persepsi di masyarakat, yaitu ketika kita punya sampah ada nilainya, kemudian orang kadang berbondong-bondong. Itu yang juga saya beri masukan waktu itu ke Bu Dirjen Pengelolaan Sampah KLHK, termasuk saya kritik ketika di pertemuan teman-teman pengelola sampah. Jadi ada bank sampah juara 1, ternyata indikasinya karena volume sampahnya paling banyak, penghasilannya paling banyak. Saya katakan kalau seperti itu, maka konsep ataupun visi Indonesia 2025 Zero Waste tidak akan tercapai. Nah, ini kesalahan persepsi yang ada di masyarakat. Jadi bukan banyak-banyakan sampah, tetapi semakin, maka Ibu di tempat kami di Sodako Sampah, kalau tadi saya sampaikan 1 hari bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta, sekarang kami 1 hari hanya dapat 500.000 sampai 800.000 rupiah. Bagi kami itu keberhasilan, artinya tingkat penggunaan produk di masyarakat menurun. Meningkat ya. Baik. Dulu di satu keluarga 1 pekan bisa sampai 3 karung plastik, botol plastik. Sekarang Pak saya libur, minggu depannya lagi saya libur lagi Pak, minggu depannya saya libur. Masya Allah. Belum sampahnya ya. Nah, ini persepsi yang harus diluruskan. Jadi bukan banyak-banyakan memproduksi sampah, tapi mari kita edukasi, memperkecil dan mengurangi penggunaan ya. Sehingga menjadi jadi kalau kami nanti kalau sampai penghasilannya 0 rupiah atau 0 sampah, itu justru keberhasilan Sodako Sampah, bukan malah kekurangan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Esa, 3 narasumber ya, pencerahannya ya, kemudian mencerahkan, menggerakkan, apa lagi Mas? Memajukan gitu ya. Menggembirakan Bu, menggembirakan. Menggembirakan ya. Menggembirakan ya. Nah, ini luar biasa ya, mudah-mudahan
acara kita ini juga menggembirakan kita semua, mencerahkan ya, sehingga kita bisa berbuat apa. Nah, saya juga ini Mas Ananto ya di ibu alumni Nurul Falah, alumni TK ya. Kami orang tua murid TK itu masih punya arisan dan kita juga ada gerakan sedekah jelantah Mas gitu loh. Jadi jelantah itu kita sedekahkan. Nah, cuma masalahnya karena saya sendiri juga sehemat mungkin jangan sampai terbuang ya. Saya ya kalau menggunakan minyak seminimal mungkin sehingga jelantahnya juga seminggu nggak dapat gitu ya. Karena values tadi ya, dan tetap kesehatan tetap terjaga. Tapi jadi bagaimana kita ibu-ibu di sini ya barangkali jangan menggunakan minyak itu seefisien mungkin sehingga kalaupun ada jelantah juga tetap bisa juga bisa menjadi hal yang menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya yakin masih banyak pertanyaan ya di chat ataupun pengen, tapi waktu juga yang membatasi karena pasti para narasumber juga punya kesibukan lain, Bapak Ibu juga punya acara lain, saya sendiri juga punya tugas yang lain. Nah, tapi sebelum saya serahkan kembali ke Mas Hidayatri, sedikit saya closing ya bahwa mengingatkan kembali bahwa menjaga lingkungan itu adalah wajib ain, gitu ya, sehingga setiap diri kita bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan, save the planet, gitu ya. Kemudian menjaga membuka keterisolasinya kampung Brajan, ya, yang diidentikan dengan kampung sampah ya, kampung masyarakat sampah dan serba yang buruk-buruk sehingga sekarang bisa menjadi percontohan ya, sehingga saya baru paham kenapa Mas Ananto menggunakan nama Brajannya itu ya, bukan Bantul atau bukan Kasiannya, tapi GSS Kampung Brajan. Ini saya yakin karena itu untuk mengangkat stigma, mengubah stigma Kampung Brajan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini juga efek marketingnya itu jalan ya. Nah, kemudian dari kampung sampah masyarakat menjadi kampung pelopor gerakan sedekah sampah. Nah, sedekah itu tadi luar biasa sama-sama ya. Ada sampahnya tapi nilainya berbeda. Nah, jadi sama-sama sampah tapi nilainya berbeda. Menjadi sedekah, menjadi kebaikan, menjadi menggembirakan ya. Nah, dan proses ya Bapak Ibu sekalian, manjada wajada, bahwa ya siap kalau kita sungguh-sungguh berusaha tentunya kita akan berhasil, termasuk kita berhasil menjaga keharmonisan, kelanggengan ya, termasuk tadi pembinaan juga nih harusnya ya. Tadi ada Bu Guru, Bu Cahya tuh minta harus dibina dong murid-murid saya supaya bisa semangat untuk bersedekah sampah. Nah, ini barangkali teman-teman di area publik ya yang punya akses kebijakan, kemudian teman-teman di area akademis yang punya minat riset dan pengabdian masyarakat, kemudian teman-teman yang memang sesuai namanya alif ya, aktivis lintas ilmu dan profesi serta hobi. Nah, ini bisa bersinergi untuk mewujudkan Indonesia emas nantinya ya, insya Allah. Saya yakin banyak kekurangan dan kekhilafan yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau saya sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wasikan pada MC Mas Tri Hidayat. Monggo. Alhamdulillah. Diskusi kita cukup menarik. Itulah kalau kita bicara soal gerakan. Ya. Persoalan kemudian adalah ketika kita bicara sampah saja, minggu lalu kita bicara sampah, minggu ini bicara sampah nggak selesai juga. Itu baru sampah ya, baru sampah buruk anorganik, belum organik lagi gitu ya. Dan itu masih banyak hal. Oleh karena itu memang pertanyaannya seringkali kemudian bagaimana kita bisa sampai ke sana. Nah, menurut saya hanya 3 gitu ya. Yang pertama itu bagaimana kita bisa merubah mindset berpikir kita. Tadi Pak Ananto sudah menerangkan ya. Rubah dulu mindset berpikir kita. Nah, setelah itu rubah dulu habit kita, kebiasaan-kebiasaan yang buruk dirubah menjadi yang baik. Dan yang terakhir adalah kita harus melakukan gerakan yang masif. Sekecil apapun, dari yang mulai sederhana, kemudian mulai dari diri kita, dan sekarang juga. Saya pikir itu kata kunci yang terakhir, dan saya tidak bisa memberi apa-apa kecuali ucapan terima kasih
semoga apa yang sudah menjadi sedekah kita bersama mendapat balasan yang berlimpah ruah, khususnya bagi para narasumber, Pak Dr. Triyono, Pak Farid, kemudian Pak Ananto, kemudian Bu Moderator ini, satu-satunya moderator wanita yang luar biasa pagi siang hari ini. Amin, amin. Dan hanya itu yang bisa kami berikan, dan kita masih banyak hal yang harus kita kaji. Memang semakin banyak hal yang dikaji itu bukan semakin habis, tetapi semakin banyak yang harus dikaji. Begitu juga seorang adegiumnya, kalau orang itu sering membaca, maka banyak hal yang ingin dibaca. Nggak habis-habis itu yang dibaca. Begitu juga sebaliknya dengan menulis. Kalau Pak Farid tadi itu menulis terus itu, nggak habis-habis yang ditulis itu. Pasti nulis terus. Ya. Semakin banyak menulis, semakin banyak hal yang ingin ditulis. Saya pikir itu, dan saya terima kasih sampai detik ini juga sampai 70 orang masih bertengger di forum ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan moga-moga acara-acara ke depan kita akan bisa create lebih bagus lagi. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya, wabarakatuh. akhir bagi yang ingin sertifikat bisa ke nomor saya ya. Tulis saja nomor nama lengkapnya, nanti saya kirim ke WA. Ya. Kalau moderator dan narasumber insya Allah sudah saya kirim hari ini juga. Tapi untuk peserta bagi yang ini nanti silahkan ke WA saya 0812 1907 4426. Diulang. 0812. Ditulis di chat aja Mas, coba supaya lebih jelas. Saya sebenarnya sudah nulis di Di-share di grup Oh, WA. udah ya, udah tadi ada ya. Coba ulang 0812 ya. 1907 4426. Hidayat Tri. Saya Jadi, kira bisa dikirim via WA. Tadi kan ada database yang isi presensi, kan bisa dikirim. nah, bisa. Tapi terkadang gini masalahnya itu, terkadang nama lengkapnya itu dia tidak tulis. Padahal untuk sertifikat itu butuh nama lengkap gitu. Oh iya. Kayaknya itu jadi masalah. Biar ada yang minta gelarnya ditulis, ada yang tidak. Jadi itu jadi masalah juga gitu. Ketika kita cetak. Nggih. Terima kasih. Yang 4426 itu ya Pak ya, Pak Hidayat. Betul. 081219744426. Oke, terima kasih banyak. Baik, matur nuwun sangat Mas Sri, Pak Farid, Sami-sami. Mas Ananto, Terima kasih, Bu. Mas Hidayat, Pak Bu, Basto. baru. Mas Sarono, terima kasih Mas Sarono. Ya, Pak Jono, makasih. Mohon izin ini saya usul Baik, aja Pak nih Pak baik. ya. Halo Pak, mohon izin Pak ya. Ya Pak Jono. Ini nampaknya kan kita kan ada apa banyak harus gerak di lingkungan gesut masyarakat Pak, RT RW ya. Ini ke depan kita mungkin mau diusahakan lagi acara semacam ini, nanti kita bisa undang ya beberapa anggota RT RW Pak. Oke. Yang pertama. Oh, iya, baik. oke.